Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan manajemen, akan melaksanakan sebuah penjelasan mengenai hasil dari analisis kami terhadap pengisian SPT PPH pasal 22 mengenai pengadaan barang bendaharawan di lembaga pemerintah KPPN Kota Bitung. Nama saya Maya Suranti Simanjuntak dengan NIM 64230652. Nama saya Najwa Sabrina dengan NIM 64231029. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Sukmirat dengan kode NIM 64231093. Perkenalkan, nama saya Arjantika Yunus dengan NIM 64231111. Perkenalkan, saya Amelia Septiani dengan NIM 64231117. Saya di sini akan menjelaskan PPH pasal 22. Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun PPH pasal 22 diatur dengan undang-undang berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya dan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan. PPH pasal 22 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan UU PPH sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Selanjutnya, daftar pemungut. Yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau yang disebut KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua, badan usaha milik negara atau yang disebut BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang meliputi yaitu PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Adikarya Persero Tbk, PT Utama Karya Persero Tbk, PT Krakatau Steel Persero. Bank-bank badan usaha milik negara berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Selanjutnya ada objek pemungut dalam PPH pasal 22, mencakup berbagai jenis pengadaan barang yang dilakukan oleh bendaharawan. Contohnya adalah di sini yang pertama ada pembelian ATK untuk keperluan kantor, yang kedua ada biaya pengiriman dokumen atau surat dinas, yang ketiga ada pembelian peralatan kantor, yang keempat biaya pemeliharaan gedung kantor, dan yang kelima atau yang terakhir ada biaya konsumsi untuk kegiatan seminar. Setiap transaksi ini dapat dikenakan PPH pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku, terutama bagi bendahara pemerintah dan badan tertentu yang melakukan pembayaran. Karena secara umum PPH pasal 22 ini bertujuan untuk memungut pajak pada saat pembayaran dilakukan oleh bendahara pemerintah atau badan tertentu yang nantinya akan disetorkan ke kas negara sebagai kewajiban pajak. Selanjutnya ada pengecualian pembayaran PPH pasal 22 oleh pemungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, pembayaran oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, yang jumlahnya paling banyak itu ada 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua, ada pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah, digunakan untuk belanja instansi pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Yang ketiga, ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
pengemas, dan benda-benda pos. Yang keempat ada pembayaran untuk pemakaian air dan listrik. Yang kelima pembayaran untuk pembelian barang terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang keenam pembayaran untuk pembelian gabah atau beras. Yang ketujuh ada pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki surat keterangan terkait PPh atas penghasilan tertentu. Misalnya, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Yang kedelapan adalah pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh yang dilegalisasi oleh KPP. Pembayaran pembelian barang kepada wajib pajak ini berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan surat keterangan bebas dimaksud. 9. Pembayaran oleh BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak ada 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang ke-10 atau yang terakhir ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos. Kemudian pembayaran untuk pemakaian air dan juga listrik. Dan pembayaran untuk emas batangan yang akan diproses untuk ekspor barang perhiasan emas. Pengecualian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mendukung kegiatan tertentu yang dianggap memiliki dampak sosial ekonomi positif, serta untuk kelancaran operasional di sektor-sektor yang mendukung perekonomian negara. Data pajak. KPPN Kota Bitung melakukan pelaporan atas pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan transaksi yang dilakukan bendaharanya selama 1 tahun di tahun 2022. Berikut data-data yang akan digunakan dalam pelaporan SPT dan bukti pemungutannya. Nama lembaga atau badan pemerintah yaitu KPPN Kota Bitung, NPWP lembaga yaitu 00.313.228/6.432.000. Lokasi lembaga pemerintah Jalan Stadion 2 Saudara, Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Lalu data dari nama pemotong yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah KPPN Kota Bitung ini adalah sebagai berikut. Nama pemotong Ahmad Jamal, NPWP yaitu 48.322.4/451.000. Berikut adalah tabel tanggal dan keterangan. Pada tanggal 16 Januari 2022, KPPN melakukan pembelian ATK keperluan kantor sebesar 16 juta pada PT SM Elektro. Pada tanggal 10 Februari 2022, KPPN melakukan pembayaran atas biaya pengiriman pos dokumen atau surat dinas sebesar 6.800.000. Pada tanggal 20 Februari 2022, KPPN melakukan pembelian ulang kebutuhan peralatan kantor sebesar 13.500.000 pada PT SM Elektro. Pada tanggal 20 Februari 2022, KPPN membayar keperluan sehari-hari, keperluan kantor sebesar 21.500.000 pada PT SM Elektro. Pada tanggal 9 Maret 2022, KPPN membayar biaya pemeliharaan gedung kantor sebesar 10 juta. Pada tanggal 13 Maret 2022, KPPN membayar uang pengiriman pos dokumen atau surat dinas sebesar 4.600.000. Pada tanggal 13 Maret 2022, KPPN melakukan pembayaran ATK untuk keperluan workshop sebesar 18.850.000 pada PT SM Elektro. Pada tanggal 14 Maret 2022, KPPN melakukan pembayaran konsumsi dalam rangka sosialisasi sebesar 5.500.000 pada catering Bunda Gorgon. Pada tanggal 14 Maret 2022, KPPN melakukan pembayaran uang konsumsi workshop sebesar 7.500.000 pada Resto Raja Sunda. Pada tanggal 15 Maret 2022, KPPN melakukan pembayaran biaya konsumsi berupa snack gemas untuk sosialisasi sebesar 4 juta pada snack Mama Italia. Pada tanggal 5 April 2022, KPPN melakukan pembayaran atas biaya pengiriman pos dokumen surat dinas sebesar 3.500.000. Pada tanggal 4 Mei 2022, KPPN melakukan pembayaran atas biaya pengiriman pos dokumen atau surat dinas sebesar 3.200.000. Pada tanggal 4 Juni 2022, KPPN melakukan pembelian 8 pasang pakaian kerja untuk 4 pegawai sebesar 4.200.000 pada PT Elemen Sutra. Pada tanggal 4 Juni 2022,
KPPN melakukan pembelian kembali 16 pasang pakaian kerja untuk 8 pegawai sebesar 8.400.000 pada PT Elemen Sutra. Pada tanggal 4 Juni 2022, KPPN melakukan pembelian 14 pasang pakaian kerja untuk 7 pegawai sebesar 4 juta pada PT Elemen Sutra. Pada tanggal 18 Juni 2022, KPPN melakukan pembelian seragam untuk satpam, supir, dan pramubakti pada perusahaan PT Nur Abadi sebesar 3 juta. Pada tanggal 16 Juli 2022, KPPN melakukan pembelian konsumsi untuk pelaksanaan GKM pada catering Bunda Kencana sebesar 2 juta. Pada tanggal 12 September 2022, KPPN melakukan pembayaran pembuatan stiker dan slogan pintu kantor sebesar 5 juta pada pencetakan Mang Adi. Pada tanggal 1 Oktober 2022, KPPN melakukan pembayaran pencetakan dos pembungkus lembar 3 SP2D sebesar 10 juta. Pada tanggal 31 Oktober 2022, KPPN melakukan pembayaran pembelian peralatan dan kebutuhan sehari-hari perkantoran pada PT LSM Elektro sebesar 8.400.000. Pada tanggal 27 November 2022, KPPN melakukan pembayaran keperluan sehari-hari kantor pada PT LSM Elektro sebesar 15 juta. Pada tanggal 30 November 2022, KPPN melakukan pembayaran FC materi kegiatan sosialisasi sebesar 5 juta pada PT Sukma Kencana. Pada tanggal 12 Desember 2022, KPPN melakukan pembayaran konsumsi kegiatan sosialisasi sebesar 4.600.000 pada Restoran Mangkuk. Pada tanggal 26 Desember 2022, KPPN melakukan pembayaran konsumsi peserta sosialisasi pada Restoran Niban sebesar 5 juta. Setelah melihat data yang sudah ditampilkan pada penjelasan yang dilakukan oleh teman saya, maka dari data-data tersebut kita akan langsung masukkan ke dalam pelaporan SPT pasal 22 mengenai pengadaan barang yang dilakukan bendaharawan KPPN Kota Bitung. Nah, untuk tahap pertama seperti yang terlihat pada video ini, kita akan menyelang pada bagian SPT normal karena ini masih dalam tahap pertama dalam pembuatan SPT. Yang kedua itu ada masa pajak. Masa pajak itu diisi sesuai dengan tahun pajak itu dibuat, jadi sama rentang 1 tahun itu. Selanjutnya masuk ke pengisian NPWP. NPWP-nya itu bisa terlihat pada video ini yang tertera, dan data itu diambil dari data pajak si KPPN Kota Bitung. Selanjutnya namanya itu ada Bendahara KPPN Bitung dan alamatnya itu berada di Jalan Stadion 2 Saudara. Nah, untuk mengisi bagian kedua yaitu objek pajak itu ada di bagian daftar bukti pemungut pajak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti pengungutannya. Baik, yang pertama harus kita lakukan adalah mengisi masa pajak yang berada di kolom atas sebelah kanan. Selanjutnya ada NPWP dan nama yang berisi data dari seorang konsumen tersebut. Lalu di sini ada nomor dan tanggal dari bukti pembelian, yang dimana nomor ini terdiri dari 001 yang merupakan penyetoran, terus PPH 22, lalu ada angka 22 merupakan tahun dari pembelian tersebut, dan tanggal bukti pengungutan merupakan tanggal pembelian si konsumen dengan nilai objek pajaknya yaitu sebesar Rp14.414.414. Untuk mendapatkan nilai objek pajak ini menggunakan rumus tarif PPH 22 yang berisi DPP sama dengan 100 dibagi 111 dikali nilai transaksi. Kemudian untuk PPH yang dipungut sebesar Rp216.216. Angka ini didapatkan dari hasil nilai objek pajak dikalikan dengan 1,5%. Ke bawahnya juga sama, menggunakan NPWP dan nama dari konsumen, bukti pengungutan nomor dan tanggal pembelian, nilai objek pajaknya dicari menggunakan rumus yang sama, PPH yang dipungutnya juga dengan menggunakan rumus yang sama, sesuai yang saya jelaskan tadi. Kemudian
hasil jumlah dari nilai objek pajak serta PPh yang dipungut dimasukkan pada pembelian barang oleh bendaharawan atau badan tertentu yang ditunjuk, memasukkan nilai objek pajaknya, kemudian PPh yang dipungutnya. Mendapatkan hasil penjumlahan dari objek pajak atau DPP dan PPh yang dipungut yang berupa tarif 1,5% yang telah dihitung pada daftar bukti pemungutan, maka nilainya itu kita akan masukkan di bagian pembelian barang oleh bendaharawan atau badan tertentu yang ditunjuk. Dan jumlah dari nilai objek pajak adalah Rp170.766.765 dan PPh yang dipungut itu ada Rp2.561.486. Dan jumlahnya sama seperti yang tertera di video tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian lampiran. Di bagian lampiran kita akan menyelang di bagian nomor 2 dan karena bukti pemungutnya itu 1 lembar, maka di video ini tertera atau tertulis 1 lembar. Dan yang terakhir di bagian pernyataan dan tanda tangan yang diisi oleh orang yang melakukan pemotongan pajak, yang biasanya orang tersebut adalah orang yang dipilih oleh perusahaan atau lembaga yang dimaksud. Makanya di sini ditulis oleh pemungut pajak atau pimpinan. Untuk namanya itu ada Ahmad Jamal dan NPWP-nya bisa dilihat pada video tersebut. Dan tanggal di mana pemotongan ini dilakukan juga ditulis, yaitu tanggal 21 Januari 2023. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan analisis terhadap pengisian SPT pasal 22 ini adalah dalam menyusun ataupun melaporkan SPT tersebut, kami harus menyiapkan data-data penting seperti NPWP lembaga yang dimaksud, alamat, dan juga nama dari lembaga tersebut. Dan lalu juga ada data-data transaksi yang telah dilakukan lembaga tersebut selama 1 tahun kurang lebih. Dan dari data transaksi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan PPh pasal 22. Saran dari kami sebagai penyusun, bagi pembaca ataupun seseorang yang ingin melaporkan SPT-nya, perhatikan lebih detail tentang data-data transaksi yang dimaksud, supaya meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan terhadap pelaporan SPT. Hal ini dilakukan takutnya ketika terjadi sebuah kesalahan pada pelaporan SPT, maka seseorang yang melakukan SPT tersebut akan mendapatkan sebuah sanksi administrasi dari pihak Ditjen Pajak. Sekian penjelasan dari kami mengenai PPh pasal 22. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.